Kisah bersama sang senja. Sore ini seakan merenggut aku untuk kembali bercengkrama dengan kehilangan. Kehilangan yang telah menjadi sahabat, bahkan dapat dikatakan telah menjadi nafas hidup ini. Menjadi hilang dan dihilangkan adalah hal yang membahagiakan sekaligus menyakitkan. Ingin aku berkata pada sang senja, kenapa kau membawaku pergi ke belakang, mencari jejak yang telah kutinggalkan? Aku tahu jejak itu sangat berarti. Meski demikian, aku lebih nyaman ada saat ini. Senja mengantarku kepada bumi kecil yang tak kutemui setelah aku ada di dunia ini. Bumi itu hanya berisi air dan aku di sana sendiri. Aku berenang dan berenang, mencari celah di mana aku dapat menemukan jalan keluar untuk meninggalkan bumi itu. Setelah sekian lama berenang dan hampir tak berdaya, aku melihat secercah sinar yang memberiku salam dan mengatakan, "Selamat datang di bumi yang baru." Lagi-lagi kesendirian ini masih jadi nafas dan sahabatku. Berjalannya waktu, aku mulai mengalami bahwa ada kesendirian yang lain yang telah bergabung dengan kesendirianku. Kesendirian yang lain itu tak ku kenal dan tak mampu untuk membedakannya. Yang kurasakan adalah keduanya sama-sama menampakkan diri sebagai kesendirian. Sore meminta waktuku untuk mengenal siapa itu kesendirian. Perlahan aku mulai mengenal satu persatu kesendirian itu. Keberadaan mereka dapat kuanalogikan dengan larutan yang kukenal kemudian. Ada yang sangat kental, ada yang cair, bahkan ada yang mengarah menjadi padat. Ketiganya terus berjuang menemani hidupku. Namun aku sadar bahwa seperti apapun keberadaannya, mereka tak mampu memberiku lebih kecuali ketiadaan mereka dalam kesendirian. Aku sadar, aku tak harus meminta lebih dari yang mereka punya. Seharusnya aku memiliki syukur yang lebih atas keberadaan mereka. Sekalipun mereka terus ada dalam kesendirian mereka. Waktu melemparkan aku pada pilihan. Pilihan ini dititipkan di hadapanku oleh sang pemberi pilihan. Ia berharap aku dapat memilih dengan seluruh keberadaanku, ada dan kehilanganku. Pilihan yang unik dan juga aneh ini aku terima dan kutempatkan dalam lemari hidupku. Seperti lemari yang kumiliki, demikianlah kisah penitipan yang kujalani. Ada situasi aku berada sungguh-sungguh di dasar, tetapi juga kadang berada di atas. Ada saat aku benar-benar mengalami kepenuhan, tetapi juga ada saat aku mengalami kekosongan. Agak mirip dengan kehilangan.
Situasi menendangku semaunya, seperti bola yang berada di kaki. Terkadang aku menikmati itu, tetapi kadang saat terpental, aku merintih dalam diam. Kenapa aku sendiri lagi? Aku lalu bertanya kepada sang penitip, apakah ada yang lain juga seperti aku? Ia menjawab, ada, dan mereka selama ini ada denganmu. Aku tertegun sekaligus bertanya dalam nalar dan budiku, siapakah mereka? Kenapa yang kutemukan adalah sahabatku kesendirian dan kehilangan yang lainnya? Ternyata sang penitip menunjukkan kepadaku tentang mereka. Dan sejenak aku membatin, sungguh mereka tidak aku temukan dalam menjalani hari-hari hidup. Sungguh mereka juga adalah bagian dari kehilangan. Kondisi lalu mengunjungi aku pada waktu di mana tanpa menanyakan kesedihanku terlebih dahulu, ia membawa mereka yang hilang padaku dan berkata, saatnya kau memberi diri agar kau tak hilang di dalam hidup mereka juga sebaliknya. Kebahagiaan menyelimuti kalbu ini, bukan karena aku tak menunjukkan diri kepada mereka, melainkan karena mereka tidak lagi menjadi hilang dan kesendirian. Waktu berlari maraton, dan aku tak mampu mengikutinya dengan pola yang sama. Namun pada akhirnya, sampai pada saat yang sama dengan keberadaan yang sama. Sejenak, hidungku berhenti menarik nafas dan bersyukur bahwa selama mengikuti waktu lari maraton, kutemukan keadaan-keadaan baru yang mampu menepis rasa hilang dan kehilangan serta ketiadaan. Namun syukur itu belum juga diproklamirkan, momen telah menunjukkan kekasannya. Ia memberikan pertunjukan yang telah disiapkan hampir 10 tahun. Pertunjukan kehilangan dan penolakan yang sangat dramatis, namun nyata dan menyakitkan. Dengan menggigit rasa dan jiwa, aku mengajak momen untuk bersua dan bertanya, kenapa kado itu telah diberi sebelum sang waktu izinkan? Sang momen berkata, seharusnya kamu tahu bahwa kamu memang layak sendiri, mengalami sendiri, menjadi sendiri, dan yang penting dihilangkan dalam keberadaan orang lain sekalipun mereka ada. Aku berceletuk, momen, engkau terlalu polos. Sesungguhnya aku telah mengalami dan tahu sejak bertanya pada sang penitip beberapa waktu silam. Namun hari ini kau ingatkan, lebih tepatnya menegaskan kembali bahwa mungkin selama ini hanya aku yang kurang ingin terkontaminasi. Apakah aku harus bersedih? Tentu saja tidak. Tetapi aku layak mengeluarkan 2 butir bening yang telah berdesahkan di dalam dada hingga di kelopak mata. Aku ingin mereka pun kuanggap ada, tidak seperti keberadaanku yang tak dianggap. Kedua bening itu berjalan sambil berbisik padaku, itulah indahnya kesendirian dan dilupakan. Ingatlah bahwa dalam kehilanganmu, kau tetap mantap dan setia pada jalan yang benar.
Bukankah titipan itu masih harus dijaga? Jagalah titipan itu dengan kesadaran penuh sebagai orang yang ada. Sekalipun di mata yang lain, kamu tetap yang lain dan tetap tak tertampakkan oleh mereka. Yakinlah bahwa satu waktu nanti, ketika event maraton telah ditutup, sekalipun engkau dalam keadaan terlupakan, akan ada momen yang mengantarmu pada ingatan yang berbuah limpah dengan kasih yang bersinar indah, yang mempesona jiwa dan raga serta akal budi hidup ini. Jadi teruslah seperti ini, menjadi hilang di mata sesama. Ingat bahwa menjadi hilang di mata sesama belum berarti hilang di mata sang penitip. Tetapi menghilangkan sesama sama halnya dengan menghilangkan tanggung jawab penitipan dengan baik. Ketika semuanya berakhir, Anda tidak akan menyesal karena telah menderita. Melainkan Anda akan menyesal karena menderita begitu sedikit dan menderita hal yang sedikit ini dengan buruk. Terima kasih senja.